Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Sebelum saya menuju ke Pak M. Yasin, ini juga harus menjadi diperjelas begini ya Mas Uceng ya. Orang-orang di luar sana banyak bertanya, kan di Kemenku sudah punya Irjen, kenapa harus ada Komjakwas lagi? Mungkin bisa dijelaskan nggak bedanya apa ini antara Komjakwas dengan Irjen? Iya, kalau sederhananya ya, dalam pemahaman saya, inspektorat itu untuk kementerian secara keseluruhan. Makanya, dan kalau kita bicara soal Kementerian Keuangan, itu tidak hanya sekedar bicara soal perpajakan, ada banyak sekali di dalamnya, ada perbendaharaan negara, ada Oke, banyak sekali sistem yang bekerja di situ. Inspektorat itu melakukan pengawasan secara keseluruhan di kementerian oke, ini. Nah, Komite Pengawas Perpajakan dalam Undang-Undang Perpajakan itu dibentuk karena ini spesifiknya dan baik, besarnya potensi di wilayah perpajakan itu. oke, oke, Makanya ini kan diatur dalam undang-undang bahwa oke, harus ada komite pengawas oke, perpajakan yang bersifat independen mhm, dalam menjalankan tugasnya, baik, berada di bawah menteri, oke. membantu untuk melakukan pengawasan khusus dalam kaitan dengan Oke, perpajakan. baik. Dialog masih akan Dan kita itu lanjutkan, lagi pula, tapi nanti Mas Uceng kita dapat poinnya perbedaannya sudah seperti apa antara Irjen, kemudian juga dengan Komjakwas. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus menyimak terlebih dahulu pemirsa, kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Setelah menjalankan ibadah salat maghrib, bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, saya juga tentu masih bersama dengan narasumber saya, tapi saya ingin menuju terlebih dahulu ke Bu Yenti Ganarsi. Bu Yenti, soal Ya, 300 triliun ini tentu membuat kita semua penasaran. Kemudian 300 triliun ini juga sudah ada komitmen dari Bu Menteri Keuangan dan juga Pak Menko, Pak Mahfud. Ini harus semuanya bersih begitu di tubuh Kementerian Keuangan khususnya. Tapi disampaikan juga bahwa kemungkinan lebih dari 300 triliun, tapi tidak ada di situ disebutkan bahwa ada TPPU di sana, ada korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Lantas, bagaimana caranya untuk mengurai benang kusut dalam soal 300 triliun ini, Bu Yanti? ya baik. Pertama, kalau dikatakan tidak ada TPPU ya nggak mungkin lah. Itu kan dari PPATK. PPATK itu pasti TPPU kecurigaan awalnya. Pasti. Tapi sudah diralat Tapi oleh TPPU itu PPATK, akan Bu dijalankan. Yanti. Oh nggak bisa. Dari PPATK itu pasti TPPU kecurigaannya. TPPU itu nanti dicari tindak pidana asalnya apa gitu. Nggak mungkin nggak ada TPPU. Dari mana mereka tahu gitu ya? Mereka tahu bahwa tidak ada korupsinya, belum dilakukan penyelidikan, penyidikan, belum, baru dugaan. Dan itu LH itu juga belum bukti, bukan alat bukti, baru petunjuk dalam tanda petik lah ya, bukan petunjuk 184 KUHP gitu ya. Tidak mungkin, itu TPPU, tinggal dicari kejahatan asalnya apa. Nah ini mungkin karena gini ya Mas Uceng, saya sumbang saran aja lah pemikiran, kalau salah ya udahlah buang aja. Tapi gini, komite itu bayangan saya adalah dia akan mengawasi semua kebijakan-kebijakan berkaitan kebijakan yang oleh Kemenkyu itu berkaitan dengan fiskal, berkaitan dengan pajak dan bea cukai, itu terkait dengan uang masuk ya, uang yang harusnya masuk kepada negara karena ada pajaknya dalam tanda petik ya. Cukai itu juga pajak, penyelundupan itu juga karena tidak bayar pajak kan seperti itu ya. Misalnya fiskal kebijakan untuk bagaimana keuangan negara digunakan itu juga pasti ada pajaknya, gitu seperti itu. Tetapi yang menjadi TPA-nya yang bisa disidik oleh pegawai pajak itu adalah pajak atau bea cukai kalau terjadi kejahatan pajak dan penyelundupan atau tentang cukai, misalnya kepalsuan cukai gitu ya, itu di mana pegawainya itu baik, bersih gitu ya. Jadi yang melakukan mereka yang atau pegawai Kemenkyu pajak ataukah bea cukai. Tapi ketika pejabatnya justru terlibat, saya kira sudah sulit ya. Itu adalah sudah menjadi ranahnya KPK karena ada korupsi, yaitu terjadinya kejahatan pajak itu bukan semata-mata memang penjahat yang melakukan tentang pengelakan pajak dan juga tentang penyelundupan baik itu administrasi maupun fisik. Tetapi ini adalah melibatkan pejabatnya. Berarti kita harus sudah masuk pada gratifikasi, penyalahgunaan dia sebagai pejabat atau melawan hukum sebagai pejabat dan menerima suap. Jadi ketika tidak ada pejabatnya baru menggunakan TPA, kejahatan pajak dan bea cukai. Banyak terjadi juga yang sedang dipegang, yang saya sekarang jadi memberikan keterangan ahli berkaitan dengan
barang masuk ya, barang masuk tanpa 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 dokumen atau memang tidak sesuai dengan dokumennya. Itu juga ada, tapi itu memang ranahnya bea cukai atau bahkan polisi gitu ya. Jadi tadi bukan yang itu. Jadi yang harus ya itu juga banyak hal, dan ini yang memang komite harus mengawasi betul berkaitan dengan fungsi-fungsi ini, karena komite ini kan sudah lama ya, dan yang paling terakhir kan kemarin selesai itu sebelum Januari itu. Jadi yang sekarang ini nampaknya baru sekarang diperbarui ya anggota-anggotanya. Dan kebetulan bersamaan dengan ini ada masalah. Tapi masalah ini di dalamnya mungkin memang masalah tentang tata kelola sistem sistem pelayanan publik yang tidak sesuai dengan etika profesional pelayan publik ya, yang berkaitan dengan pajak, bea dan cukai, dan juga ternyata juga ada LHKPN yang kemudian merunutkan kita bahwa ini ada masalah, kemungkinan masalah korupsi yang diawali dengan, yang kemudian ditangkap oleh PPATK, diawali dengan transaksi yang mencurigakan itu sudah tindak pidana pencucian uangnya, iya. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Pak Yasin. Pak Yasin sudah terhubung kembali dengan kami. Pak Yasin? Iya. Kita semua penasaran Pak Yasin. Iya, saya dengar. Ya, Pak Yasin. Bisa didengar. Bisa Bapak. Bisa. Bapak, kita semua penasaran Pak soal 300 triliun. Ini angka yang cukup besar Pak Yasin. Dan disampaikan Bu Yenti tadi bahwa ini haruslah aparat penegak hukum yang turun tangan, dalam hal ini disebut tadi ditekankan adalah KPK. Apakah KPK hanya satu-satunya cara untuk mengurangi soal 300 triliun ini atau mungkin ada pintu lain Pak Yasin? Ya. Jadi laporan PPATK itu tidak hanya dilaporkan ke KPK, tapi ke aparat penegak hukum lain pun juga dilaporkan, diminta maupun tidak diminta. Itu apabila ada dugaan transaksi yang mencurigakan itu pasti dilaporkan itu. Apalagi ini secara khusus terhadap pemberitaan 300 triliun periode tahun 2009 sampai sekarang ini. Jadi kalau transaksi itu yang bisa mengidentifikasi itu penegak hukum, apalagi itu sudah masuk di ranah penyelidikan, akan terurai nanti. Ini kemana arahnya uang itu kan ada di situ dari laporan dari PPATK itu. Ditelitilah nanti kemana itu. Pasti yang punya alat dan yang punya suatu strategi untuk mengungkap ini adalah ya para penegak hukum. Bisa saja nanti berkoordinasi 3 PH itu, yaitu dengan Kejaksaan dan Kepolisian itu dengan KPK, tapi fokus yang ini kan sedang ditangani oleh KPK, dan KPK sudah mendeklar bahwa ini sudah masuk dalam tahap penyelidikan, dan lembaganya adalah pro justisia. Di samping KPK juga melakukan pencegahan, kajian sistem diperbacakan seperti yang tadi saya utarakan tadi. Kajiannya tidak hanya sederhana, dari aspek bisnis proses, dari aspek hukum, dari aspek human resource, dan dari aspek internal organisasinya itu dikaji semuanya sesuai dengan amanat yang ada di dalam Undang-Undang KPK, bahwa KPK boleh mengkaji suatu sistem yang diduga di situ adalah ada dugaan praktek korupsi itu banyak, jadi prone corruption areas di situ ya, KPK punya kewenangan untuk mengkaji itu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga penegak hukum. Nah itu kalau yang 300 triliun itu nanti akan terurai nanti kalau apabila itu sudah masuk di dalam penegak hukum. Nah sekarang jadi topiknya itu kan komite ini kan, komite pengawas perpajakan. Kalau memang sudah sejak dulu ada seperti yang diceritakan oleh Mas Zainal Mukhtar tadi, terus apa hasilnya kalau memang redundancy tugasnya dengan Inspektorat Jenderal gitu loh. Bahkan Inspektorat Jenderal bukan administrasi loh ya, punya kewenangan melakukan audit kinerja, audit tujuan tertentu, yaitu audit tujuan tertentu itu apa? Ya audit investigasi, dan punya kewenangan untuk melakukan katakanlah penegakan disiplin sampai kepada pemecatan. Ya kalau hasilnya dari komite pengawas pajak itu hanya rekomendasi dan itu ditujukan kepada Bu Sri Mulyani yang sekarang lagi galau kalau tidak diboleh, sedang bingung sehingga ngangkat orang-orang yang punya reputasi baik. Lah ini saya khawatir juga nanti orang yang punya reputasi baik ini keseret-seret dalam suatu lubang yang artinya itu memang sulit untuk dipecahkan. Penegak hukum seperti KPK
yang lengkap tugasnya saja tidak mampu, apalagi hanya komite. Oke, Gitu loh. baik. Kang Uceng atau Mas Uceng, silakan ditanggapi singkat saja sebelum kita akhiri dialog ini. Silakan Mas Uceng. Ya, saya kira apapun itu beralasan ya, kekhawatiran, dan saya anggap itu adalah dorongan. Tapi nggak bisa kita pakai logika bahwa karena saya pernah gagal, maka orang lain juga akan gagal. Karena saya sudah pernah melakukan dan tidak mampu, orang lain juga tidak akan mampu. Saya kira begini, ada wilayah yang harus mencoba dikerjakan, dan mampu atau tidaknya itu bersifat post factum. Kita lihat saja kemudian. Baik. Tapi yang paling inti sebenarnya ada sesuatu yang sedang diupayakan dan mudah-mudahan membantu di wilayah kecil atau besar. Saya kira mudah-mudahan membantu di wilayah yang memang kita inginkan melakukan perbaikan. Baik. Baik, terima kasih Mas Uceng, terima kasih Pak M. Yasin, terima kasih juga Bu Yenti Ganarsi sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya, semoga sehat selalu.